Shalom, horas untuk kita semua. Semoga kita semua dalam sukacita dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini Sabtu 19 Juli 2025, firman Tuhan menyapa kita dari Galatia 5 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Bapak, Ibu, remaja Napas Bulung, dan juga adik-adikku sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada peribahasa yang mengatakan nila setitik rusak susu sebelanga. Setitik nila itu memiliki daya rusak yang cukup besar, yang menyebabkan susu dalam belanga rusak dan akhirnya dibuang. Artinya, bahwa kesalahan kecil yang diperbuat, maka hilang semua kebaikan yang telah dilakukan. Ada juga misalnya pengaruh-pengaruh negatif yang masuk ke dalam diri kita, akhirnya kita menjadi terikut-ikut dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, peribahasa ini juga mirip dengan apa yang tertulis dalam Galatia 5 ayat yang ke-9. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Artinya pada saat itu ada ajaran-ajaran sesat, ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari Injil yang mempengaruhi jemaat di Galatia. Ragi itulah yang disebut dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Nah, kalau kita lihat di situ, siapa yang melakukannya adalah guru-guru palsu. Orang-orang Yahudi yang berusaha untuk menarik perhatian orang-orang Kristen pada saat itu agar kembali kepada hukum Taurat. Nah, mereka lupa bahwa mereka sesungguhnya orang-orang Kristen ini yang sudah percaya pada Yesus sudah dimerdekakan. Oleh karena itulah kalau kita baca di ayat yang pertama, Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, di sini guru-guru palsu mau mengingatkan kepada orang-orang Kristen pada saat itu, bahkan mempengaruhi mereka bahwa kembalilah ke hukum Taurat. Ajaran untuk kembali ke hukum Taurat. Sehingga kemudian ketika mereka kembali ke ajaran hukum Taurat, mereka semua harus disunat. Makanya di ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Di ayat 3 dikatakan, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, ini rupanya yang mempengaruhi jemaat Galatia, sehingga kemudian kalau kita lihat di ayat yang ke-7, masuk kita ke ayat ini, dahulu kamu berlomba dengan baik. Ya, dahulu kamu berlomba dengan baik. Rasul Paulus mengibaratkan jemaat itu seperti atlet. Kalau kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-5 dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Artinya bahwa kita yang telah diselamatkan ini, mari menguasai diri kita sedemikian rupa, mari kita bersama-sama untuk tetap memegang kaidah-kaidah iman kita. Dikatakan di sini kan, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Artinya bahwa berlomba itu seperti pertandingan atlet
Dan inilah gambaran perjalanan iman jemaat. Dan dalam lomba itu ada disiplin, semangat, lomba. Mereka berlomba dengan baik. Mereka berlari dengan baik pada pada waktu dulu. Mereka mempertahankan iman dengan baik. Mereka mengikuti ajaran-ajaran Rasul dengan baik. Tetapi ada yang menghalangi mereka untuk berlomba dengan baik. Ada yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak lagi menuruti kebenaran. Tidak lagi menuruti firman Tuhan. Tidak lagi menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dikatakan, kita ini sudah dimerdekakan. Kebenaran seperti apa? Kebenaran yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-13, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oleh karena ajaran sesat ini, ajaran yang menyimpang ini, kemudian apa yang terjadi? Mereka tidak lagi melayani seorang dengan yang lain dengan kasih. Mereka tidak lagi menuruti apa kata firman Tuhan. Jadi kata guru-guru itulah, guru-guru palsu itulah yang mereka ikuti. Sehingga Paulus juga mengatakan dalam ayat yang ke-10, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini, tapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Bapak Ibu, remaja, Apostol Bulung, dan juga adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya teringat sewaktu saya masih di Siantar dahulu, ada jemaat yang bertanya kepada saya, yang datang kepada saya, dia mengatakan bahwa Pak Pendeta, dahulu anak saya ini rajin cuci piring, rajin cuci baju, nyapu ngepel rumah sangat rajin. Tapi begitu dia mengikuti sebuah kebaktian di tempat yang lain, dia terpengaruh di sana sama pendeta, dia terpengaruh, lalu kemudian dia nggak mau lagi cuci piring, cuci baju, dia tidak mau lagi yang namanya nyapu, ngepel. Kenapa? Ternyata yang terjadi adalah mereka pendetanya itu mendoktrin bahwa mereka adalah anak raja. Jadi kalau anak raja tidak boleh melakukan hal-hal yang sepele, tidak boleh melakukan hal-hal yang rendahan, katanya. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia yang melayani. Tapi ini dirubah. Dan bahkan dikatakan, mereka ada satu konsep di sana, konsepnya adalah apa? Ada orang tua rohani, ada orang tua jasmani. Dan orang tua rohani lebih tinggi dari orang tua jasmani. Orang tua rohani adalah para pendeta, dan orang tua jasmani adalah orang tua yang melahirkan. Sehingga perkataan pendeta itu, perkataan orang tua rohani ini sangat harus diikuti kalau mereka mau selamat sampai ke sorga. Sama dengan saat waktu di Galatia. Mereka harus disunat untuk bisa masuk ke sorga. Mereka harus disunat supaya bisa diselamatkan. Nah, padahal Yesus sudah menyelamatkan kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, mari kita berlari dalam kebenaran ini. Tetap pegang teguh kebenaran ini. Tetap pegang teguh firman Tuhan ini. Jangan sampai kita diombang-ambingkan. Jangan sampai kemudian kita tidak taat lagi pada Kristus karena ada ajaran-ajaran yang menyimpang ini. Lihatlah saat ini. Banyak gereja yang sudah mulai menyetujui pernikahan sejenis. Dari mana? Tidak ada dalam Alkitab. Oleh karena itulah, mari kita, Bapak Ibu, remaja Apostol Bulung dan adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini rajinlah kita membaca Alkitab. Kalaupun kita nggak ngerti, berdoalah untuk minta tuntunan Roh Kudus. Kalaupun kita bertanya kepada pendeta kita masing-masing, silahkan. Tapi yang pasti, tetaplah teguh iman kita. Mari tetap menguasai diri kita. Mari tetap mengikuti Tuhan Yesus. Mari tetap percaya. Dan tetaplah kita teguh dalam iman kita. Kita telah diselamatkan. Tapi jangan sampai kita menyalahgunakan keselamatan itu. Menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bapa, kami menyadari bahwa kami ini lemah, kami menyadari bahwa kami ini tidak berdaya ya Tuhan. Puji syukur kepadamu ya Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami, sehingga setiap orang yang percaya kepadamu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji syukur Tuhan, Engkau mengayomi kami, Engkau melindungi kami, Engkau yang menggendong kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami seperti atlet yang taat pada aturan-aturan olahraga. Kami menguasai diri kami seutuhnya Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan tidak lepas dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami berlari dalam kebenaran firman-Mu. Kami berlari ya Tuhan untuk mahkota yang kekal itu, sehingga siapapun yang menghalangi kami, biarlah kami terus berkomitmen tetap setia hanya kepadamu. Kuatkanlah kami ya Tuhan di tengah-tengah ajaran-ajaran yang begitu luar biasa saat ini menggoncang kami. Biarlah Tuhan hanya firman-Mu yang kami pegang sampai seumur hidup kami. Tuhan berkatilah, kalaupun ada yang sedang sakit, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Kalaupun ada yang berbeban berat, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tuhan juga yang memberkati anak-anak kami, memberkati cucu-cucu kami, juga memberkati orang tua kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur di pagi hari ini. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.